Selamat datang di podcast Waskito. Transformasi Waskita Dari kita untuk kita for better Waskita. Semangat pagi. Kembali lagi bersama saya Gilang di podcast Waskito segmen Ini Tok Kita. Kali ini saya ditemani kembali nih sama Mbak Ardelia Nadila atau yang biasa kita kenal Mbak Dea, co-host handal di Waskita. Silakan Mbak sapa teman-teman. Halo insan Waskita, teman-teman kita. Hari ini kita mau ngapain nih Mas? Biasa kita tos dulu. Boleh. Tuh, handal the best. Hari ini kita mau ngapain nih Mas? Oke Mbak, hari ini kita akan bahas tentang salah satu pemenang di Waskita Award 2025. Mereka ini berhasil menang di kategori Digital Competition dengan judul Empowering Asset Management and Project Monitoring. Oke. Nah, seperti apa ide dan inovasi yang diciptakan oleh insan Waskita ini? Tanpa berpanjang lebar lagi, kita sambut saja. Sudah ada bersama kami di sini ada Mas Ali Amiruddin Ahmad dan Mas Yosefel Lihardo Sidabutar. Terima kasih Mas sudah datang, sudah menyempatkan waktunya ke sini. Ya, sama-sama Mas. Halo Mas, selamat datang. Halo, terima kasih sudah diundang. Mas, mungkin yang pertama aku mau kenal dulu nih. Boleh dong dijelaskan, diceritain siapa sih Mas Ali dan Mas Iyo ini dan timnya itu, boleh dong diceritain juga latar belakangnya. Siapa aja sih selain Mas berdua yang ada di tim ini dan gimana nih tim ini terbentuk? Oke. Mas Ali aja. Oke, jadi tim kami itu Mas ada berempat. Jadi dari peraturannya untuk Digital Innovation Award ini itu dibatasi nih Mas, bisa individu maupun kelompok. Nah kelompoknya itu maksimal 4 orang. Nah kami 4 orang tuh saya sendiri, Ali, lalu Mas Yosefel atau biasa dipanggil Mas Iyo, lalu ada lagi 2 Mbak Agnes dan juga Mas Haryo. Nah kami sendiri dari berempat itu mempunyai background 2 background lah, kolaborasi lah kami Mas, dari digital survey dan juga dari BIM. Kenal lah ya BIM, udah kerap lah ya. Nah itu jadi kita berkolaborasi, terbentuklah ide ini Mas, begitu Mas. Oh ini kita bawa ini sih Mas, fotonya Mas kalau Mas mau lihat. Boleh ini. ditunjukin Mana tuh? Mas? Fotonya oke. Pas banget lagi ikut itu ya. Ini yang ikut nih. Mantap. Oke, ada 2 lainnya ya Mas. Tapi tadi ngomongin masalah kolaborasi. Jadi ada dari digital survey dan BIM. Ya, dan Itu BIM, Mbak. Cikal bakalnya gimana Mas? Kok bisa tiba-tiba dari dua ini gitu? Oke, mungkin cerita agak mundur ke belakangnya Mbak ya, ide awalnya gitu ya. Jadi ide awalnya itu sebenarnya kita punya ide ini sekitar 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu kita sempat ada nih diskusi dari rapat mingguan yang bisa dilakukan BIM dan juga digital survey yang biasa kita lakukan di hari Senin. Itu kita punya ide, diskusi juga, akhirnya kebentuklah beberapa portal lah. Kita sebenarnya ada 2 portal sebelumnya itu. Lalu seiring berjalannya waktu ada kebutuhan-kebutuhan lainnya dengan proyek, akhirnya kita ada 4 portal atau 4 aplikasi. Nah dari keempat ini titik poin perubahannya tuh di pas ada bootcamp Mbak. Jadi pas awal-awal Digital Award itu ada pengumumannya, kita ada bootcamp dulu nih. Ada bootcamp buat men-trigger ide-ide dari insan Waskita. Kalau nggak salah juga bootcamp itu juga baru diadain di tahun ini tahun 2024 kemarin ya Mas. Iya benar Jadi Mbak. itu juga salah satu cikal bakal Iya, munculnya inovasi ini juga gitu ya Mas ya. benar. Luar Jadi biasa. gara-gara bootcamp itu tadi yang 4 aplikasi kita jadiin biar lebih mudah digunakan oleh user, kita jadiin 1 Mbak. Dan juga ada proses automasinya di situ. Oke. Soalnya karena award ini juga kan biasanya nambahinnya karena kan ada terms and condition-nya. Jadi aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan gitu. Nah, jadi dari terms and condition itu kita makin mempusatin lagi kita mau kemana sih arahnya aplikasi ini gitu, mau disajikan seperti apa gitu sih. Makin dikerucutkan gitu Iya, ya. benar. Fungsinya mau ngapain gitu ya. Oke. Memang penting Mas, tujuan tuh Benar. harus ada. Pasti harus, kalau nggak bingung Mbak. Bingung. Aku penasaran nih Mas tentang tadi portal yang udah Mas jelasin sedikit. Boleh dong Mas dijelasin lebih rinci lagi, lebih supaya teman-teman insan Waskita juga lebih kebayang nih tentang portal manajemen proyek itu sendiri dan fungsinya tuh sebenarnya apa sih yang bisa dipahami, kayak oh itu fungsinya tuh itu buat proyek apa sih Mas? Boleh tolong dijelasin. Oke. Jadi kalau portal yang kita buat ini ya, kita sebutnya platform sih Mas ya. Jadi ini platform digital yang kita bangun di mana
platform ini memiliki banyak data-data yang terintegrasi. Nah, fungsinya data-data terintegrasi itu untuk monitoring aset dan proyek secara up to date seperti itu, Mas. Jadi ini sebenarnya kita juga sejalan dengan transformasi Waskita ya. Salah satu pilarnya itu di digitalisasi untuk operasional unggul seperti itu. Untuk kita membuat aplikasi ini. Jadi secara singkatnya aplikasi kami ini memiliki 4 sub aplikasinya lagi, di mana satu itu ada aplikasi Exum. Jadi ini berisi tentang executive summary, tentang informasi umum proyek, progres proyek, data-data isu proyek, dan data dokumentasi seperti itu. Yang kedua kita ada log survey. Jadi ini tuh seperti aplikasi yang kita gunakan untuk merecord kegiatan survei kita di lapangan. Jadi kita kan kalau misalnya survei ke lapangan tuh ada seperti simpelnya pencatatan nilai koordinat yang kita gunakan, alat yang kita gunakan, pencatatan cuaca seperti itu. Kemudian yang ketiga kita ada aplikasi inventaris alat. Jadi kita menginventarisir alat apa saja yang ada di divisi. Jadi misal teman-teman di lapangan mau pinjem kan kita selama ini alat-alat digital tuh terpusat di divisi atau di kantor pusat gitu ya. Nah jadi kalau proyek mau minjem tuh mereka bisa lihat dari dashboard itu alat apa aja yang ready yang mau dipinjam gitu. Terakhir kita ada ini aplikasi kalibrasi alat. Jadi kita buat dashboard kalibrasi alat ukur survei di lapangan itu gimana biar tetap termonitor dan kita bisa nge-warning atau ngasih notifikasi ke mereka kalau kalibrasi alatnya ini udah mati, karena kan kalibrasi alat itu cukup penting ya menurut kita agar selalu aktif seperti itu. Itu sih Mas, kesimpulannya ada 4 aplikasi yang kecil itu yang kita gabungkan di aplikasi BMW ini. Namanya kita kasih nama Bridging Mapping Workflow gitu. BMW disebutnya. Disangka biaya mutu. Iya, Itu waktu. tadi. Soalnya dari penjelasannya juga udah kayak semakin efisien, semakin kayak cepet gitu loh Mas. Kita banget Waskita BMW banget. namanya. Jadi memang awalnya mungkin dari situ ya kita Mas Ali. Cuman tapi ternyata setelah kita cari-cari kayak nyambung juga ya. Jadi kita ternyata mau bridging mapping workflow. Jadi kita mau menjembatani data-data kita biar lebih mudah diakses sama bagian lain gitu. Kan kita dari survei dan BIM gitu ya. Biar data kita bisa lebih bermanfaat ke divisi lain sih, departemen lain. Dan mangkas waktu juga ya Mas ya. Yes, Jadi nggak betul. banyak basa-basinya gitu ya gitu. Koordinasinya udah Langsung- banyak kepotong ya. Langsung jelas banget gitu. Nah Mas ini kan dalam kita, kalau nggak salah tadi Mas sudah sampaikan, membuat suatu inovasi itu kan pasti ada tantangannya ya. Apa sih Mas tantangan pertama yang atau utama yang Mas hadapin ketika muncul ini inovasi ini? Oke, kalau yang paling utama sebenarnya layaknya teknologi ataupun inovasi-inovasi lainnya ya, itu tantangan utamanya itu proses adaptasi sih Mbak. Proses adaptasi teknologi itu cukup menjadi tantangan di kita. Bahkan sebenarnya kan untuk pelaksanaan atau penggunaan aplikasi kami ini, kita ini sudah berjalan sekitar 1 tahun bahkan 2 tahun itu udah berjalan. Nah beberapa tuh memang ada terus kan pengembangannya. Nah itu beberapa insan waskita yang di proyek karena kesibukan dan lain hal kadang masih memerlukan waktu buat adaptasinya. Tapi untuk pembuatannya sendiri sebenarnya juga ada tantangan juga seperti cleansing data, penyeragaman, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Gitu. Oke, itu kan berarti lebih ke tantangan secara teknis ya Mas. Tapi kadang ada juga tuh tantangan yang muncul dari diri kita sendiri tuh. Kayak misalnya kita tiba-tiba mau nge-gym terus tiba-tiba mager. Nah itu. Kalau dari Mas sendiri kira-kira untuk tantangan kayak gitu tuh gimana sih cara Ada ngehadapinnya? dari internal dari diri sendiri, Mas. Oh dari tim gitu ya. Misalkan ada juga tuh nggak. Soalnya ketawa, Iya. lihat-lihat ketawa gitu. Kadang kan ada nggak cocok ya. Misalnya Iya, tim apalagi iya. ini kan nggak hanya 1-2 orang, 4 orang gitu. Kumpulan dari banyak pikiran gitu. Untungnya sih kalau kita selama ini buat aplikasi ini ya kayak diskusi ya selalu nemu-nemu aja sih Mbak, nggak ada. Nemu-nemu aja. Cuman memang waktu di perjalanan itu ada sih yang turun kayak, duh ikut nggak ya gitu. Soalnya kayak iya. kayaknya susah banget ya bikinnya gitu. Tapi kayak ya saling semangatin gitu ya bisa kelar juga sih akhirnya. Oh gitu. Berarti emang harus dari teamworknya juga ya Yes. Mas ya. Luar biasa ini. Oke, Mas. Berikutnya tuh aku penasaran, Mas, tentang apa yang tadi Mas Iyo tuh udah jelasin. Aku lebih mau kebayang lagi nih tentang teknisnya. Gimana sih Mas platform yang tadi udah teman-teman ciptain ini membantu dalam melihat pengelolaan aset atau lain-lain di dalam proyek yang kan ada banyak nih. Nah, kita tuh bisa ngelihat pengelolaan asetnya itu gimana sih, Mas? Oke, mungkin kalau dari aset ya, mungkin kita bisa ambil dari dashboard kalibrasi alat sama manajemen alat tadi ya. Jadi dari kalibrasi alat sendiri itu kan kita membuat semacam dashboard dan form seperti itu ya. Jadi teman-teman dari proyek bisa isi formnya, kita dapat datanya jadi masuk ke dashboard. Contohnya kayak kalibrasi alat nih, mungkin dulu existingnya di awalnya sebelum menggunakan ini ya, pasti kan
tim atau chief surveyor atau PJ surveyor di lapangan tuh catat gitu ya. Kalibrasi alat ini kapan sih habisnya, dan itu kan nggak setiap hari dilihat dan susah dilihat kan. Alat kan ada banyak tuh, pasti dia ngebuka filenya juga nggak gampang lah buat ini yang ngelihatnya ya. Nah dengan kita buat ini tuh kita bisa dengan hanya di dashboard kita tinggal filter alat mana aja yang udah mau habis kadaluarsanya atau udah kadaluarsa bahkan gitu. Kita tinggal klik ada tombol send email, itu udah langsung ke notif ke email masing-masing PJ-nya tiap proyek gitu. Jadi ini bisa ngebantu sih biar alatnya itu tetap terkalibrasi gitu. Mungkin satu lagi kita bisa di log survei ya. Mungkin dari Mas Ali bisa nambahin nanti log survei. Mungkin nambahin yang ini alat dulu ya. Sebenarnya alat tuh kita sih membuatnya yang paling dekat dengan kita gitu ya Mbak. Maksudnya dengan keseharian kita kan digital survei sama BIM tadi. Makanya Mas Iyo ataupun yang kita bikin itu lebih ke digital survei gitu. Sebenarnya ini bisa dikembangkan juga kayak alat berat sebenarnya. Bisa buat alat berat itu monitoring silo yang bisa buat keperluan audit, bahkan kalibrasi tadi juga untuk keperluan audit juga. Ada di PW Pro itu disebutin juga. Sebenarnya keperluannya di situ. Nah, kita ada otomasinya di situ. Ketika kita satu kali klik langsung semua ternotifikasi alat mana aja, di mana yang perlu dikalibrasi. Sebenarnya ada 4 tadi ya. Jadi kalau dijelasin satu persatu ya lumayan ini sih detailnya. Tadi sempat Mas Yo nyebutin yang log survei tadi ya. Log survei itu nantinya ketika ada kesalahan pencatatan akan berdampak ke perhitungan volume dan akhirnya mengakibatkan ke pembengkakan biaya gitu. Jadi kita memitigasi risiko tersebut nih mulai dari awal. Gitu. Oke. Kedengarannya sulit ya. Sulit. Tapi sebenarnya kalau digunain susah nggak sih Mas? Sampai susah. Susah banget ya sebenarnya. Kalau menurut saya sih sebenarnya itu kayak kerjaan yang biasa kita lakukan manual, cuman ini dipindahkan jadi digital aja gitu sih. Jadi kayak tadi yang log survei misalnya, dulu kita kalau ke lapangan mungkin dicatetin gitu ya satu-satu, sementara kita kayak bisa satu hari itu survei 3 kali, dan satu kali survei mungkin bisa 5 hari kan udah 15 data itu. Biasanya kita catat tuh, kadang pas kita mau ngolah di kantor kita bingung nih, ini datanya yang mana ya gitu. Nah dengan kita buat ini tuh, kita setelah isi form kita langsung otomatis dapat email reportnya gitu loh. Oh jadi hari pertama kita dapat emailnya, oh berdiri di sini alatnya ini gitu, koordinatnya sekian. Jadi kayak memudahkan kita juga gitu. Oke. Nyambung juga nih sama tadi tanggapan buat pertanyaan juga nih buat ke Mas Iyo gitu ya. Kira-kira gimana sih Mas alur kerja dari portal monitoring proyek ini supaya membantu tim proyek ini untuk memantau perkembangannya tuh supaya ya tadi itu cepat up to date-nya itu. Gimana sih Mas? Proses alur kerjanya. Jadi sebenarnya dari input itu ya, dari data inputan sampai dengan outputnya produk gitu ya. Supaya nanti ujung-ujungnya kayak datanya sebutin apa sih, real time ya jatuhnya ya? Up to date sih. Up to date ya, oke. Daily, ya. Karena memang dashboard ini belum bisa real time, jadi kita masih up to date daily refresh gitu dia. Jadi dari workflow-nya sendiri ya, karena tadi kan kayak yang saya sampaikan di awal, kita ada ketentuan harus pakai ekosistem Microsoft ya Mbak ya. Jadi kita tuh gunakan 4 aplikasi Microsoft nih. Kita pakai Microsoft Form, Microsoft Power BI, Power Automate, dan Power Apps gitu. Nah jadi dari workflow-nya kita bisa dibagikan jadi di 3 sih. Input, di processing, dan di outputnya. Nah untuk inputnya ini sebenarnya kalau kita punya database yang awal gitu, yang kita udah punya banyak datanya, bisa kita pakai nih. Tapi karena kita nggak ada, kita bikin lagi dengan cara kita bikin di Microsoft Form itu. Jadi kita menyesuaikan data apa saja yang mau kita tarik nih dari proyek nih. Kita bikin formnya semisal kayak namanya, terus proyek apa, alatnya apa, gitu-gitu ya. Nah itu nanti dari form ini kita sebar ke usernya atau ke tim-tim proyek gitu. Nanti kan dari setelah itu diisi ya, kita bisa memperoleh satu database tuh. Nah dari database ini bisa kita, yang tadi disampaikan Mas Ali, kita cleansing atau kita rapihin lagi datanya, mana yang mau kita tampilkan, kita visualisasi di Power BI. Jadi kita buat dashboard Power BI itu untuk visualisasi dan analisis data gitu. Nah kemudian kita bisa selipkan ini, fitur-fitur otomasi beberapa gitu ya. Kita pakai Power Automate kayak yang tadi, otomatis kirim PDF atau otomatis send email gitu-gitu, itu bisa kita inilah ya buat mempermudah kita tambahkan. Nah yang terakhir, untuk ngemas 4 aplikasi itu kita pakai Power Apps namanya. Jadi Power Apps ini untuk ngumpulin 4 aplikasi itu jadi kayak tampilan aplikasi semestinya lah seperti itu ya. Jadi ada home-nya, ada navigasinya seperti itu. Jadi secara garis besar sih setelah semuanya ini jadi, tim proyek tinggal akses aplikasinya aja, baik itu dari via web atau via aplikasi Power Apps gitu ya. Jadi tim proyek bisa lihat, mau ngecek dashboardnya, mau ngecek misal dashboard Exo, mau lihat proyek kita udah sampai mana sih progresnya, bisa dari aplikasi itu. Atau kita mau ngisi progresnya, nanti ada navigasi ke form, kita ngisi data di situ gitu. Jadi kayak ada dashboard, ada form untuk ngisi data ke database gitu sih.
Kira-kira kayak gitu sih Mbak. Rada panjang ya. Agak panjang tapi sebenarnya ujung-ujungnya Kebayang. jadi easy to use juga gitu loh. Ujung-ujungnya betul. kayak dari Iya. prosesnya yang agak cukup memang kayak nyangkul ya gitu ya, dari nyangkul sesuatu tapi nanti Ya. ujung-ujungnya jadi mudah gitu, semuanya Ya, bisa make. benar. Paling ini sih sedikit nambahin ya Mbak ya. Sedikit nambahin jadi karena tadi kan disebutin ya di ekosistem Microsoft gitu ya. Sebenarnya kita kenapa menggunakan Microsoft karena berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya ketika kita menggunakan media lain atau infrastruktur digital lainnya itu mesti ada migrasi lagi, ada update, maintenance dan lain sebagainya. Sedangkan kalau pakai Microsoft yang udah disediakan oleh perusahaan, jadi untuk meminimalisir itu sih. Oke. Jadi infrastruktur yang udah dalam satu ekosistem lebih gampang aja. Oh iya. Jadi lebih enak sih, Betul. langsung aja gitu ya pakai Microsoft. Luar biasa. Oke, Mas, aku makin penasaran nih. Apalagi kan kalau kita mau bahas sebuah produk, pastinya yang nanti akan benar-benar pakai kan tim proyek ya. Nah sebenarnya apa sih Mas yang benar-benar menjadi dampak apa dampak utama bagi proyek gitu untuk atas adanya platform ini nih? Apakah malah nanti mereka merasa kayak aduh ini mah ribet teknologi, atau menurut Mas sebenarnya ini sangat ringkes loh bagi tim proyek, untuk tim proyek tuh sangat mudah loh pakai ini. Apa sih dampak utamanya sebenarnya Mas? Oke, kalau untuk dampaknya sih yang pasti beberapa tadi kan ada beberapa jenis aplikasi Mas ya. Ambil contoh kita dari peminjaman alat atau inventaris aset alat gitu. Jadi lebih transparan Mas, kita lebih transparan dan juga lebih maksimal penggunaan si alatnya, lebih efektif juga. Jadi ketika anggap nih kita ada proyek di IKN gitu, di situ kita udah dapat nih listnya asetnya apa aja. Kita tahu nih, oh alat di sana udah apa nih ready to use lagi gitu, atau udah nggak digunakan, udah dikembalikan lagi ke divisi. Jadi proyek lain yang membutuhkan minjem. itu tinggal lihat Langsung. dari dashboardnya, oh alat ini bisa dipinjam nih, Ada kita lagi tracknya butuh ya, nih Mas, ya? gitu. Iya. Salah Oke. satunya itu sih Mas, transparan. Terus habis itu contoh lain aplikasi yang untuk kalibrasi tadi. Kalibrasi tadi kan hubungannya dengan alat optis ya Mas ya. Alat optis itu terus nanti hubungannya dengan ketelitian. Nah, ketika ketelitian itu tidak memenuhi persyaratan ataupun tidak semestinya, akhirnya akan ada pekerjaan berulang kan, rework. Nah, rework itu yang bakal menjadi PR atau yang bakal jadi masalah di proyek gitu. Oke. Mungkin ini ya nambahin juga kali ya. Kalau dampak langsungnya kan tadi secara ini udah disampaikan Mas Ali ya, tapi untuk realisasinya juga udah ada sebenarnya Mas. Jadi kan karena ini sebelum kita bikin ini jadi Power Apps kan kita udah jalankan dia sebagai aplikasi satu-satu kan gitu kan. Jadi sebenarnya udah ada kayak di peminjaman alat itu juga udah dijalankan sama teman-teman proyek. Jadi mereka bisa lihat alat apa aja yang ready dan mereka mau minjem udah tinggal dari situ tinggal upload surat peminjaman udah di situ gitu. Jadi nggak ribet-ribet lagi gitu kan. Sama yang kalibrasi alat itu juga kan kita udah coba juga waktu itu kita send email, terus dari teman-teman dari proyek juga ternotifikasi, mereka langsung konfirmasi ke kita gitu kayak oke, alatnya akan segera dikalibrasi seperti itu sih kalau dampak langsungnya. Jadi memang sebenarnya aplikasi ini kayak gak ngeribetin sih ya kalau menurut kita ya, malah membantu proses kerja teman-teman sih. Memudahkan justru Iya, ya Mas ya. Oke. Tapi kalau untuk unit bisnis atau divisi operasi lainnya gitu bisa nggak sih Mas ngakses itu aplikasi semuanya atau terbatas? Selama ini sih kita bikinnya yang penting dia ada pakai email domain waskita bisa sih ya. Oh bisa ya. Iya. Oke. Ya, Yang karena penting dari terkait keamanan juga kan Mbak ya. Betul. pokoknya pakai domain waskita udah pasti bisa masuk. Iya benar. Walaupun itu dari divisi operasi mana aja gitu ya. Iya. Oke. Berarti aku penasaran sih Mas. Berarti platform ini sudah bisa digunakan saat ini atau masih pengembangan? Sudah sih Mas. Bahkan ya sebelum Digital Award itu sebenarnya udah jalan. Cuman lebih rapi aja kita. Lebih rapi, iya. lebih gampang digunakan. Ekosistemnya lebih dirapiin kali ya Iya. biar Iya. lebih. Dan lebih lengkap. Kayak otomasi itu kan sebelumnya kita nggak ada. Sekarang udah ada otomasi. Cuman untuk peluang untuk pengembangannya sangat Besar mungkin ya? sih. Oke. Sama ini sih Mas, untuk platform ini apakah ada kayak sosialisasi kah sampai kayak teman-teman proyek tuh oh tahu sekarang Mas kita tuh punya ini ya, kayak gitu udah ada kah atau nanti kedepannya baru mau ada kah? Untuk sosialisasi dulu waktu yang kita masih di 2 aplikasi ya Mas ya. Iya. Itu kita pernah sosialisasi sih karena kita memang ada agenda buat sharing juga kan ke teman-teman proyek kan, itu kayak 1 tahun berapa kali kita Mas?
3 kali. 3 lah, minimal 3 Nah, lah. jadi kita selipkan di situ waktu itu. Jadi setelah itu running kan kita share ke teman-teman untuk tolong isi formnya, dan ini ada dashboardnya bisa dipakai kalau misalnya mau lihat informasi-informasinya seperti itu. Oke, berarti mungkin nanti karena sudah berhasil nih menang di Digital Competition 2025, mungkin akan lebih masif lagi kali ya. Jadi makin Bener. semua proyek mungkin beneran terinform, semua unit bisnis juga bisa menggunakan itu karena sebenarnya sangat mempermudah ya. Jujur kita aja mendengar kayak gila keren banget Iya. ya, mudah banget ya. Justru kalau misalnya ini siapa tahu juga memang ternyata benar memangkas biaya juga Banyak. iya, waktu Waktu juga iya, iya. dan efisien pun juga dapat Betul. gitu. Nah, Mas ngomongin masalah tadi udah semua dijelasin, kira-kira kedepannya rencana pengembangannya apa sih Mas untuk platform ini? Oke Mbak, sebenarnya ini kan konsep Mbak ya, konsep ide lah ya, ide secara general. Maksudnya dari proses yang disampaikan Mas Yo tadi, workflow-nya tadi itu bisa dikembangkan dalam berbagai kebutuhan. Nah, salah satunya kalau dari kami itu ada ide buat monitoring loss material. Jadi kita bisa tahu nih material yang biasanya dipakai di lapangan tuh loss-nya berapa, karena biasanya itu kan butuh up to date ya. Ketika anggap material beton gitulah ya, ngecor rigid itu semalam udah ngecor, paginya biasanya top manajemen udah monitor tuh semalam loss berapa nih gitu, atau berapa kubik semalam udah nyampe target apa enggak. Nah, di situ kita bisa gunakan nih aplikasi dengan konsep yang tadi untuk monitoring itu. Dan ini juga bisa dikolaborasikan dengan ide-ide lain Mbak. Salah satunya finalis metode kemarin itu kan ada kontrol volume pakai load scanner. Nah, itu juga bisa dikolaborasikan dengan itu. Oke. Sebenarnya itu beberapa yang bisa dikembangkan sih, ide sementaranya itu. Terus selain itu juga ada Microsoft Copilot ya, mungkin bisa bisa digunakan juga. Jadi yang bisa merasakan manfaatnya itu nggak hanya orang teknis ataupun orang proyek, bahkan mungkin Mas Gilang yang dari TDS ataupun Mbak Dea dari HC pun ketika butuh informasi, mau cari tahu nih proyek IKN sekarang progresnya berapa, atau anggap yang bulan-bulan lalu Agustus 2024 progresnya IKN feeder berapa, bisa pakai Microsoft Copilot itu untuk kayak chat aja gitu, kayak AI sih, asisten AI gitu. Progres proyek feeder di tanggal sekian atau bulan sekian berapa persen. Jadi bentar bisa muncul. Oke, keren ya. Sebenarnya kita udah nyobain sih Mbak. Keren banget. Udah nyobain kayak gitu, cuman karena kemarin tuh keterbatasan license ya, masih trial, akhirnya nggak kita sampein di ini di kompetisi. Di saat kompetisi itu ya. Mungkin ini bisa jadi wadah buat itu sih. Menarik sih. Iya, Sampai berani bikin asisten AI tadi. Iya. Kan sebenarnya dari siain. Keren loh. Oke. Oke. Boleh nih mungkin terakhir dari tim Mas Ali, Mas Iyo, ada nggak yang mau disampaikan ke insan waskita, ke teman kita, atau ke manajemen mungkin untuk mungkin mendukung platform ini atau lain-lain? Silahkan Mas. Oke. Paling ini ya, kita sangat berterima kasih dengan adanya kompetisi ini ya, karena menurut kami ini sangat bermanfaat ya bagi kami sebagai insan waskita atau bagi waskita sendiri gitu. Terbukti sih dengan adanya kompetisi ini yang hanya dalam waktu singkat ya, itu cuma 3 bulan kalau nggak salah. Itu udah ada 30-an ide yang tersalur gitu loh, yang submit gitu kan. Tapi mungkin mereka pada sibuk kali ya, jadi nggak bisa nyelesain aplikasi. Kebetulan kita udah mulai duluan, jadi kita bisa menang di award ini sih. Jadi ya harapan kami juga ide-ide itu kami yakin banyak yang bagus ya, pasti pada bagus-bagus kan. Semoga bisa disaring lagi, dan yang sudah ada ini pun bisa didukung sama manajemen gitu ya, biar aplikasinya bisa makin meluas lagi. Mungkin kalau memang berguna kan bisa dilanjutkan atau diduplikasi ke bagian-bagian lain seperti itu. Mungkin dari Mas Ali. Jadi untuk aplikasi ataupun yang kami buat ini kan sebenarnya konsep atau ide yang bisa sangat mungkin diduplikasikan buat berbagai keperluan dan kebutuhan dari masing-masing bagian gitu. Jadi nggak hanya terbatas di kita, sebenarnya kan dari digital survey gitu, tapi bisa dikembangkan, di scale up lagi buat mungkin HCM ataupun di product dan lain sebagainya. Terus yang pasti ya kayak tadi sih, kita aplikasi ini akan kurang bermanfaat ketika nggak digunakan oleh insan-insan waskita, dan juga tidak akan bisa berkembang lebih ketika nggak dukungan atau dari top manajemen tuh mendukung untuk ini tetap ada. Itu sih yang pasti. Selain itu ya kita ya tadi berterima kasih buat panitia dan juga
tim-tim yang sudah menginspirasi dan membantu untuk pembuatan ini gitu. Itu sih Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Iyo, Mas Ali sudah mau sharing bersama kita. Jadi aku pribadi sih semakin tercerahkan karena aku kan nggak mengikuti kompetisi yang digital itu kan. Betul. Jadi aku tahu kayak sekarang tuh ada development yang tim Mas Iyo dan Mas Ali ini buat dan menurutku itu bagus banget. Apalagi kalau dapat dukungan gitu. Dan sama satu juga sih Mas, semangat Insanwas kita untuk Yes. terus berinovasi ya, itu Betul, luar banget biasa ya. Jadi Benar. Mas Ali dan Mas Iyo nih salah satu contoh gitu ya, dan Yes. teman-teman lainnya gitu. Dari Jadi, 30 ya tadi ya? iya, Dan 30. Mas Aryo dan Mbak Agnes. Mas Aryo dan Mbak Agnes. Nggak dikenal itu. Luar biasa, sangat inspiratif banget ya untuk Betul, inspiratif. semangatnya terus. Semoga memunculkan juga insan-insan kedepannya, insan-insan was kita ya, untuk tetap semangat ngebuat inovasi Yes. untuk kemajuan was kita juga. Oke, terima kasih banyak Mas Ali, Mas Iyo sudah bersedia hadir di podcast segmen ini toh kita. Terima kasih, semoga segmen ini dapat memberikan pemahaman baru, pembelajaran baru, dan informasi baru bagi insan kita dan juga teman kita. Terima kasih Mbak Dea juga. Sampai jumpa teman-teman semua di podcast selanjutnya. Tetap Yes. semangat dan sampai jumpa ya Mas ya. Yes, sampai jumpa di podcast ini toh kita selanjutnya.